Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin berikan materi tentang narkoba. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Siswanti. Untuk melihat materi selanjutnya maka akan ditayangkan lewat YouTube. Mari kita simak materi yang akan kita tayangkan berikut ini. Katakan tidak pada narkoba. Pada kesempatan kali ini nanti saya akan menyampaikan materi, kemudian rangkuman dan kuis. Nah, untuk materi akan saya berikan pengantar. Yang pertama, tentunya kalian sudah pernah mendengar apa itu narkoba. Sudah pernah melihat seperti apa itu narkoba, sudah pernah mengetahui beritanya, bagaimana ketika seseorang itu menyalahgunakan narkoba. Nah, kalau kalian belum mengetahui dengan jelas, maka untuk kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang apa itu narkoba, kemudian apa efeknya ketika kita gunakan dalam tubuh kita, kemudian gejalanya apa. Nah, mari kita mulai untuk membahasnya satu persatu. Narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika, kemudian psikotropika, dan zat aditif lainnya atau obat-obat berbahaya yang ketika digunakan tidak sesuai dengan prosedur kesehatan akan berpengaruh tidak baik pada tubuh kita. Yang pertama adalah narkotika, di mana narkotika itu adalah obat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, jadi narkotika ini merupakan obat yang apabila disalahgunakan nanti akan berakibat tidak bagus dan dapat menimbulkan ketergantungan pada tubuh kita. Untuk contoh-contoh narkotika, di situ ada ganja, kemudian sabu, ada ekstasi yang mungkin kalian sudah familiar, kemudian ada riklona, ada alprazolam, tirek, tembakau gorila, dan mushroom. Jadi mushroom itu adalah sejenis jamur yang memang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi sebagaimana tanpa anjuran dari dokter. Kemudian yang kedua adalah psikotropika, di mana psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif yang menyebabkan perubahan khas pada mental dan perilaku. Nah, contoh dari psikotropika itu adalah morfin, marijuana, kemudian alkohol, hash, kokain, heroin, opium, LSD, dan nikotin. Nikotin yang ada pada rokok itu bisa menjadi zat psikotropika yang ketika digunakan secara berlebihan itu tidak diperbolehkan karena akan merusak tubuh. Kemudian marijuana itu adalah jenis ganja, di mana banyak sekali orang yang secara ilegal itu menanam. Ketika ketahuan oleh aparat yang berwajib, maka akan ada sanksi hukum bagi orang yang menanam marijuana ini. Zat aditif atau obat berbahaya, di mana pengertiannya adalah bahan lain dan obat bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan yang apabila dihentikan akan timbul efek putus zat atau rasa sakit atau lelah yang luar biasa. Nah, dari gambar itu bisa kita lihat apa saja yang namanya zat aditif. Yang gambar pertama itu adalah tembakau, di mana dalam tembakau itu ada zat aditifnya. Kemudian ada lagi lem, ada bunga kecubung, kemudian ada semacam tumbuhan yang bisa digunakan sebagai obat sebenarnya, tapi ketika digunakan tidak sebagaimana mestinya itu akan menimbulkan rasa ketergantungan.
Ada berbagai macam cara ketika kita menggunakan zat aditif ini. Yang pertama, ditelan. Ketika obat dimasukkan ke dalam mulut, obat akan meluncur ke pusat usus besar dan diserap ke dalam aliran darah di dalam pencernaan. Kemudian ada yang disedot gasnya, seperti penggunaan lem misalnya, di mana dalam lem itu ada gas yang mengandung zat memabukkan yang dapat menembus aliran darah yang ada dalam rongga hidung. Kemudian ada lagi dengan cara dihisap, seperti merokok. Zat atau asap akan masuk ke dalam kantong-kantong udara di paru-paru dan diserap oleh pembuluh-pembuluh rambut ke dalam aliran darah. Kemudian lagi ada yang dioleskan di atas kulit, itu yang berbentuk serbuk ya. Kemudian obat itu dapat merasuk melalui pori-pori kulit ke dalam pembuluh darah rambut dan akhirnya ke aliran darah. Nah, ini yang sering dilakukan adalah dengan cara disuntikkan, yaitu dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara melukai bagian tubuh dengan jarum untuk bisa mencapai aliran darah. Ini yang banyak dilakukan oleh para pengguna zat aditif. Anak-anakku, jangan sekali-sekali kita menggunakan narkoba ya, karena narkoba ini sangat berbahaya untuk tubuh kita. Nah, bahayanya apa sih narkoba terhadap tubuh kita? Yang pertama, sebelum saya masuk ke yang pertama, saya tegaskan sekali lagi, sebenarnya ini narkoba adalah obat yang digunakan dalam dunia kesehatan, yang ketika digunakan sesuai dengan dosis yang tepat, itu akan menjadi obat penawar bagi rasa sakit. Tapi ketika digunakan dengan dosis yang tidak tepat atau overdosis, maka itu akan berbahaya untuk tubuh kita. Bahayanya apa? Yang pertama, bisa menimbulkan ketagihan atau ketergantungan. Pernahkah kalian melihat video misalnya ada orang yang ketergantungan dengan obat tertentu? Bagaimana yang dia rasakan? Nah, tubuhnya itu akan kejang-kejang, kemudian dia akan melakukan berbagai macam cara untuk tetap bisa mendapatkan obat itu. Karena ketika rasa ketagihan itu tidak terobati, akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Yang kedua, bisa mengganggu kesehatan mental. Ketika narkoba ini digunakan dengan dosis yang tidak tepat, maka dia akan menimbulkan efek halusinasi atau berangan-angan atau hidup tidak dalam dunia nyata, sehingga dia punya dunia sendiri, sehingga ada yang beranggapan bahwa orang yang menggunakan narkoba itu sama dengan orang gila. Kemudian yang ketiga, seorang pengguna narkoba itu cenderung menjadi pelaku kejahatan. Karena apa? Karena efek ketagihan atau ketergantungan yang dirasakannya tadi membuat seseorang itu harus mendapatkan narkoba itu. Sedangkan narkoba itu harganya sangat mahal. Nah, ketika tidak punya uang untuk beli narkoba, maka hal yang paling sering dilakukan adalah mencuri, merampok. Maka orang yang sudah ketagihan narkoba itu cenderung bisa menjadi pelaku kejahatan. Yang keempat, bisa mengakibatkan kematian. Ketika tubuh sudah tidak bisa mentolerir jumlah narkoba yang masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita sudah tidak kuat. Ketika sudah tidak kuat, maka yang paling buruk terjadi adalah mati. Kemudian yang kelima, dengan menggunakan narkoba itu akan memutus iman dan takwa. Karena apa? Narkoba itu akan mempengaruhi pikiran kita. Kita akan selalu berada di awang-awang, tidak di dunia nyata, sehingga kita tidak sempat atau lupa dengan yang namanya ibadah. Maka ketika kita terus-menerus menggunakan narkoba, lama-kelamaan iman dan takwa kita akan terkikis. Yang keenam, tentunya badan menjadi lemah. Sebelum mati tadi adalah lemah. Ketika sudah menjadi lemah, maka efek yang terburuk adalah kematian. Yang ketujuh, narkoba bisa membuat kita mudah terkena penyakit, di antaranya HIV/AIDS, TBC, hepatitis,
infeksi ginjal, peradangan otot, dan kinerja jantung kita menjadi terganggu. Karena apa? Narkoba yang digunakan secara berlebihan itu akan menurunkan imun atau kekebalan pada tubuh kita, sehingga tubuh kita itu mudah terkena penyakit. Kemudian ada hal-hal yang bisa kita amati dari penggunaan narkoba. Misalkan barangkali kita pengen mengamati sebenarnya teman kita itu sebagai pengguna narkoba atau bukan sih, begitu ya. Ada gejala awal dari penyalahgunaan narkoba yang nampak, yang bisa kita amati dari perilaku teman kita sehari-hari. Yang pertama adalah ketika seseorang itu sudah mulai tidak memperhatikan dirinya sendiri, penampilannya menjadi kumal, jarang mandi. Nah, itu perlu kita curigai ya. Kemudian hilangnya minat bergaul dan berolahraga. Jadi ketika ada teman kita yang menarik diri dari pergaulan, tidak suka beraktivitas fisik, nah maka dia perlu perhatian kalian, perlu perhatian kita. Yang ketiga, cepat tersinggung dan mudah marah. Sedikit-sedikit marah begitu ya, emosinya memuncak. Nah, itu juga perlu kita perhatikan. Yang keempat, selalu menghindari cahaya atau sinar yang terang. Nah, jadi ketika dia terkena cahaya matahari, dia akan sesegera mungkin menghindar. Bisa jadi dia pakai kacamata hitam yang tidak pada tempatnya mungkin. Kemudian yang paling bisa kita amati adalah prestasi belajar yang menurun. Ketika seorang sudah prestasi belajar yang menurun, nah ini pasti ada terjadi sesuatu pada dirinya. Kemudian berat badan juga menurun secara drastis, menjadi kurus, menjadi kering gitu. Nah, yang sering nampak lagi adalah tampak gelisah atau stres. Nah, itu perlu kita perhatikan teman-teman di sekitar kita. Nah, bagi kita yang sudah terlanjur menggunakan narkoba, mari secara semangat kita menghindari penyalahgunaan narkoba itu. Kemudian bagi yang belum terlanjur, ada beberapa cara untuk kita menghindari dari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama adalah mempererat diri dengan keimanan dan ketakwaan serta berbudi pekerti luhur. Nah, kita senantiasa mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa ya. Kemudian yang kedua adalah membiasakan diri berpola hidup sehat, senang mandi, kemudian berolahraga, penampilannya juga rapi, bersih, begitu biar kita tidak dicurigai memakai narkoba ya. Kemudian yang ketiga adalah berani menolak ajakan teman untuk mencoba narkoba. Kadang ketika kita nongkrong-nongkrong, bergaul dengan teman kita mengajak sesuatu yang sebenarnya itu tidak diperbolehkan oleh norma, gitu ya. Kita harus berani mengatakan tidak, nggak mau begitu. Dengan konsekuensi nanti dikucilkan, nggak apa-apa, tetap katakan tidak. Yang keempat adalah konsentrasi pada pelajaran di sekolah. Nah, tugas kalian itu adalah belajar, karena kalian adalah seorang pelajar. Maka hal yang harus pertama kalian prioritaskan adalah tetap pelajaran di sekolah. Kemudian yang kelima, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, daripada nongkrong-nongkrong, di sekolah sudah disediakan banyak kegiatan ekstrakurikuler. Maka kalian lebih baik menggunakan waktumu untuk kegiatan ekstrakurikuler atau mengikuti organisasi yang lain agar lebih bermanfaat untuk masa depan kalian. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Pesan saya yang terakhir untuk kalian, mari kita katakan tidak pada narkoba. Ayo kita ciptakan generasi anti narkoba, karena kelak kalian itu akan menjadi generasi penerus bangsa. Nasib bangsa ini ke depan ada di tangan kalian. Maka mulai dari sekarang, jadilah generasi muda yang bebas dari narkoba. Sekian, terima kasih. Nanti akan ada tugas yang harus saya sampaikan pada kalian dan harus kalian kerjakan. Tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku, berikut ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti silahkan dibuat dalam kertas, kemudian difoto dan dikirimkan kepada grup kelas WA, di grup WA kelas masing-masing.
agar nanti pendamping kelas bisa mengumpulkan tugas kalian. Tugasnya adalah jelaskan bagaimana sikap kamu ketika kamu mengetahui bahwa ada sahabatmu, salah seorang sahabatmu itu sebagai pengguna narkoba. Bagaimana sikap kamu? Bagaimana perasaan kamu? Nah, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.